Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menjalani Minggu Prapaskah ke-6. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya pada hari Minggu 24 Maret 2024. Sebelum kita membaca bagian pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 1-9, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur untuk setiap wujud cinta kasih-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus mengakui bahwa Tuhan menjaga kami. Bahkan Tuhan memulihkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Tuhan bersabda, aku akan memulihkan engkau. Laku pepembali tu aganmu. Dalam kehidupan umat Allah, dosa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Keadaan demikian pun menjadi masalah yang mempengaruhi gerak kehidupan umat Allah. Salah satu konsekuensi yang harus dijalani Israel adalah menjadikan mereka sebagai orang-orang buangan. Sekalipun demikian, Allah tetap setia dalam ketidaksetiaan umatnya. Hal itu digambarkan seperti yang dinubuatkan dalam Yeremia 33. Bagian pembacaan kita ini adalah firman kedua yang datang kepada Yeremia ketika ia ditahan di pelataran penjagaan. Ia mulai dengan sebuah pernyataan Tuhan sebagai pemberi firman dan pencipta bumi serta pemberi jaminan kepada umatnya. Nubuat yang dituliskan itu berisi pembaruan bagi Yehuda dan Israel. Di dalamnya Tuhan menjanjikan pengembalian orang-orang dari Yehuda dan Israel dari penawanan di mana mereka berada ke tempat asal mereka, membangun kembali kota-kota mereka,
menyucikan mereka dari segala dosa, mengampuni mereka dari segala dosa yang telah mereka lakukan. Tuhan sendirilah yang akan bertindak untuk memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dengan cara mengembalikan mereka ke tempat asal mereka dan akan memberikan kegirangan dalam diri mereka. Saudara-saudara, konteks Yeremia 33 juga berbicara tentang pengukuhan perjanjian Allah dengan Daud untuk menumbuhkan tunas yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran. Nubuat ini menyadarkan Israel bahwa mereka harus tetap mempercayai Tuhan dan berharap kepadanya untuk masa depan. Walaupun malang karena hukuman, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia memulihkan mereka melalui penyucian dan pengampunan yang diberikan kepada umatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita pun telah mengalami kasih Allah. Ia memulihkan kita. Karena itu, teruslah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Teruslah hidup di dalam kasih Allah. Belana naku tu puang, laku po pembali tu aganmu. Aku akan memulihkan engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Mengajar kami untuk hidup di dalam pemulihan-Mu. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam suka duka mereka terus bersandar kepada Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.